Di tengah perbukitan hijau dan hamparan sawah yang luas, ada sebuah desa yang menyimpan kisah panjang tentang perjuangan dan harapan. Desa Trans Tanjungan, sebuah desa yang lahir dari program transmigrasi dan kini tumbuh menjadi bagian penting dari Kabupaten Lampung Selatan. Kami dibawa transmigrasi oleh orang tua ke desa Trans Tanjungan ini tahun 1968. Pada waktu itu, menurut keterangan orang tua bahwa transmigrasi tahun 68 itu udah angkatan yang ketiga. Yang pertama tahun 1951, yang kedua tahun 1959. Dan yang ketiga, keluarga kami dari Jawa transmigrasi ke desa Trans Tanjungan ini dengan kepala rombongnya bernama Bapak Rusdi. Asal-usul nama desa pada waktu itu kami blok per blok ya. Ada blok Banyumas 1, Banyumas 2, kemudian ada blok Pati, kemudian ada blok Kebumen. Itu ada beberapa kepala rombong yang membawa anggota keluarganya ke desa Trans Tanjungan. Nah, pada waktu itu transmigrasi Trans Tanjungan dikasih nama transmigrasi itu karena sudah 3 kali tahapan transmigrasi Trans Tanjungan ini masyarakatnya habis. Mereka ada yang kembali ke Jawa lagi dan ada pindah tempat. Hanya satu-satunya angkatan transmigrasi tahun 68 ini bisa tinggal di daerah ini sampai hari ini. Itu pun tinggal keturunan-keturunannya saja. Hanya beberapa yang masih hidup itu ada yang tinggal di Dusun 1 Kumpul Rejo. Yang pertama, desa Trans Tanjungan ini ada kepala rombongnya, kejawatan transmigrasinya atau petugas transmigrasinya yaitu Pak Makin. Nah, pada waktu itu tahun 71 itu ada insiden dengan Singalaga. Nah, insiden itu perebutan batas desa Trans Tanjungan dengan proyek Singalaga. Itu terjadi insiden, kebetulan bapak saya itu dipanggil juga dan ditahan selama 2 hari 2 malam. Pas tepatnya pada Kamis Kliwon itu terjadi hujan angin yang lebat menjelang maghrib. Itu terjadi insiden penembakan. Jadi orang tua saya Pak Rusdi itu dengan almarhum Pak Makin itu berdampingan. Kemudian Pak Makin itu ditembak oleh dari pihak Singalaga, ditembak dada, kemudian ditembak kepalanya. Itu pada waktu itu sehingga jenazahnya Pak Makin itu dibawa ke Tanjung Karang. Kemudian bapak saya kembali ke rumah alhamdulillah dengan selamat. Nah, ada peninggalan pada waktu itu, darah dan pecinya dikumpulkan dan kemudian ditanam di pojok kantor desa, itu tepatnya di belakang kantor PKK yang sekarang. Itu ditandai batu yang sekarang batunya makin lama makin membesar. Nah, kebetulan sekarang sudah 2 periode ini kepala desanya Pak Alwi Amir itu membuat monumen, sebuah monumen itu dipagar kemudian di keramik sebagai monumen bahwa batu bersejarah, sejarahnya desa Trans Tanjungan. Nah, adat istiadat itu masih ada sampai sekarang
itu namanya suruhan yang setiap tahunnya harus dilaksanakan. Penyebabnya harus dilaksanakan karena dulu di Desa Transtanjungan ini terjadi wabah yang namanya pagebluk. Jadi wabah itu sakit pagi, siang meninggal, sakit siang, sore meninggal, sakit malam, paginya meninggal. Sehingga oleh kepala rombong itu pas pada waktu itu bersamaan satu dimakamkan, satu meninggal, satu dimakamkan, satu meninggal. Satu-satunya jalan dimakamkan secara sungsang. Jadi kepalanya ditaruh, kepala dan kakinya dibolak-balik. Jadi kepala berhadapan dengan kaki, kaki berhadapan dengan kepala. Nah di situ setelah itu kepala rombong atau jawatan teramigasinya itu mengatakan, oh ini dengan adanya dimakamkan seperti ini, pas kebetulan itu bulan Suro, jadi diminta untuk ruatan. Ruatan itu nanggak wayang setiap bulan Suro dan memotong kambing. Nah kebetulan di tengah-tengah itu ada tugu. Nah kepala kambing dan darahnya ditaruh di tugu yang sekarang masih ada. Nah itu. Nah untuk yang sekarang ini, tahun ini tidak diadakan suruhan karena masyarakat Transtanjungan mengalami pailit atau tidak panen atau disebut juga paceklik, sehingga tidak diadakan suruhan. Setiap tahunnya itu Desa Transtanjungan mengadakan suruhan wayangan sehari semalam suntuk. Nah, untuk perkembangan desa dari waktu ke waktu, alhamdulillah sekarang perkembangannya sangat pesat. Yang awalnya SD-nya itu SD namanya Transmigrasi, yang sekarang ditempati Pak Alwi itu dulu SD-nya masih Gribik. Kemudian dibangun SD Transmigrasi tahun 69, itu di pojok lapangan sana itu ada SD Transmigrasi, bangunannya masih, walaupun sekarang sudah rusak tapi masih bangunannya. Kebetulan saya dulu SD di sana. Saya lulusan di SD Transmigrasi itu tahun 80. Nah, untuk perkembangannya alhamdulillah semenjak dari tahun ke tahun sudah meningkat, adanya SMP swasta, kemudian dengan adanya terpilihnya Bapak Dr. Andes Alwi Amir itu sekarang udah ada SMP negeri. Kemudian ada SMK negeri, kemudian adanya Alfamaret, Pertasop, dan ada apotik juga. Ini berkembang pesat dengan adanya Bapak Kepala Desa Dr. Andes Alwi Amir. Seiring waktu, Desa Transtanjungan berkembang. Penduduknya membaur dengan budaya Lampung, menciptakan harmoni yang unik antara suku Jawa dan masyarakat asli setempat. Sebagian besar dari warga hidup dari pertanian, mulai dari menanam padi, kelapa sawit, dan juga kelapa ini adalah sumber penghidupan utama warga desa setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan semakin meningkat di desa ini. Sekolah-sekolah mulai lebih berkembang, dan akses kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alwi Amir, Kepala Desa Transtanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Transtanjungan dengan berjumlah penduduk kurang lebih 1.756 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 5.351. Desa Transtanjungan dibuka pada tahun 1968, definitif tahun 73. Desa Transtanjungan ini asli Desa Transmigrasi yang penduduknya berasal dari Pulau Jawa masuk ke Sumatera. Jumlah penduduknya ini
mata pencahariannya sebahagian besar adalah petani sawit. Jadi dan ada pula yang berdagang, ada juga yang mata pencahariannya pegawai negeri. Tapi yang paling dominan adalah buruh tani. Transanjungan mempunyai luas kurang lebih 10.025 hektar. Itu terdiri dari peradangan, palawija, perkebunan, dan perumahan masyarakat. Transanjungan juga terbagi 5 dusun, mulai dusun 1 sampai dusun 1 namanya Dusun Kumpul Rejo. Ada dusun 2 Campur Sari, dusun 3 Tanjung Mukti, dusun 4 Tegarrejo, dan dusun 5 Tanjung Mukti 5. Penduduk Transanjungan pada umumnya berasal dari Jawa, asli transmigrasi. Jadi hal-hal yang paling dominan di Transanjungan ini adalah sektor perkebunan sawit. Jadi pesan saya selaku pemerintah yang diberikan amanah oleh masyarakat Transanjungan mengajak kepada seluruh elemen untuk berinvestasi di desa Transanjungan supaya Transanjungan ini maju dan masyarakatnya makmur dan damai serta sejahtera. Mungkin itu penyampaian saya singkat terkait menyangkut masalah Transanjungan. Tapi satu prestasi yang paling berkenasan selama saya diberikan amanah di desa Transanjungan, yaitu alhamdulillah berkat perjuangan dengan seluruh staf dan kerjasama dengan aparatur desa, dengan masyarakat, alhamdulillah desa Transanjungan sudah mendapatkan sertifikat kurang lebih 1.300 yang tidak pernah sebelumnya bisa keluar. Dan menjadi hambatan sekarang ini masih ada kawasan ataupun wilayah Transanjungan yang masih diklaim oleh kehutanan sejumlah kurang lebih 189. Makanya saya selaku yang diberikan amanah agak bingung juga, karena desa ini adalah desa transmigrasi kok bisa diklaim oleh kehutanan. Jadi kepada pemerintah ataupun instansi yang terkait, semoga Transanjungan ini bebas dari kehutanan. Perlu sedikit saya tambahkan bahwa tadi saya menyebutkan bahwa Transanjungan ini terdiri dari 5 dusun. Dari 5 dusun ini terpecah menjadi 23 RT. Peran RT dengan kadus ini sangat luar biasa, karena peran RT dengan kadus langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan dibantu oleh beberapa staf yang sudah memang saya persiapkan dan saya sudah tunjuk sebagai aparatur desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus. Staf ini ada beberapa orang yang sudah saya bagi tugas-tugasnya, diantaranya di bawah naungan koordinasi sekretaris desa. Sekretaris desa, kalau staf-stafnya ini ada di bagian pembangunan, di keuangan, operator, dan administrasi menyangkut masalah pelayanan masyarakat. Kantor ini juga dibuka mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Tidak ada alasan untuk staf saya tidak masuk kantor kecuali hari libur. Itu jadi saya betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan perlu saya sampaikan bahwa gagasan wawancara ini betul-betul diprakarsai oleh anak-anak ataupun adik-adik kita dari KKN Unila tahap pertama, gelombang pertama tahun 2025. Harapan saya kepada anak-anak Unila semoga menjadi anak-anak yang sukses, anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi pesan saya, jangan pernah melupakan desa Transanjungan.
Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anakku sukses. Kalian semua the best di Trans Tanjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau punya bakat tapi kau tak semangat, siapa yang dapat